Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kesempatan indah ini kita masih berjumpa di dalam merenungkan firman Allah ini. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada umat-Mu di kota Bandung. Ajar kami untuk senantiasa bertekun di dalam memanjatkan dan menaikkan doa-doa kami, sehingga kehidupan rohani kami terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah bertekun di dalam berdoa. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Lukas 18 ayat 1. Pada suatu kesempatan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar tidak jemu-jemu berdoa. Mengapa dia sampai berpesan tentang hal ini secara khusus? Mungkin karena bagian paling sulit dalam berdoa adalah bertekun di dalam doa itu sendiri. Terlebih ketika doa tersebut lama tidak terjawab, muncullah kebosanan sampai tingkat frustrasi menantikan jawaban doa yang tak kunjung menjadi kenyataan itu. Nah, disinilah diperlukan ketekunan dalam memanjatkan doa tersebut. Berapa lama Anda telah berdoa untuk permohonan Anda? Sudahkah Anda bertekun melakukannya? Hal-hal apa saja yang membuat kita berhenti berdoa, dan bagaimana supaya kita bisa konsisten dalam berdoa? Ada satu masa ketika kita berdoa untuk suatu permohonan atau sebuah permintaan yang berkaitan dengan sebuah permintaan khusus. Awalnya saya begitu yakin dan beriman bahwa Tuhan akan bekerja dalam hal ini, dan doa-doa saya pasti akan Tuhan kabulkan. Sehingga lamanya saya menanti-nantikan jawaban Tuhan. 2 minggu saya tetap menantikan sambil terus berdoa. Setelahnya saya mulai bertanya-tanya, mengapa setelah didoakan tetap saja tidak ada kemajuan yang berarti? Saya mulai meragukan apakah Tuhan akan mengabulkannya. Saya mulai agak ragu apakah Tuhan akan mengabulkan doa saya. Saya mulai merasa jemu untuk berdoa, dan timbullah kekecewaan, dan intensitas doa saya pun mulai menurun. Namun, bulan-bulan berikutnya saya menyadari dan saya mengerti bahwa doa itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kabar baiknya adalah mengenai kekeliruan doa saya itu. Saya mulai menyadari dan mengatur langkah doa saya. Dan dari yang tadinya harus sesuai dengan permintaan saya, tiba-tiba saya mau agar permohonan doa saya, dan saya mulai menyadari bahwa saya harus menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Dan saya terus berkomunikasi secara intens dalam doa. Saya tidak menuntut, tetapi coba menyesuaikannya, sehingga saya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan menyatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal pasal 13 ayat 12. Seberapa sering Anda berhenti berdoa ketika jawaban Tuhan tidak kunjung tiba? Apakah itu tandanya Tuhan tidak peduli kepada Anda? Tentu saja tidaklah demikian. Jangan pernah berhenti berdoa, karena Tuhan tidak melupakan doa-doa Anda. Dia bukannya tak mengacuhkan kerinduan dan harapan-harapan Anda. Dia juga bukannya tidak sanggup memenuhi kebutuhan Anda.
Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Karena itu, jangan lelah atau jemu-jemu untuk berdoa. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat yang ke-12. Sekali lagi, di dalam kitab Roma, kita diingatkan untuk bertekun di dalam doa. Seringkali alasan lain yang membuat kita berhenti berdoa adalah kurangnya konsistensi. Saat kita ingat, kita berdoa, dan ketika kita tidak ingat, maka kita pun tidak berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak hanya meminta, tetapi mencari, bahkan mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Meminta lalu berusaha lebih giat dan berjuang. Jadi berdoa terus pada level lebih gigih, tetaplah konsisten berdoa, dan niscaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ingat, level doa itu perlu ditingkatkan, dan bukan saja bertekun di dalam melakukannya. Ketika jawaban doa tak kunjung tiba, ingatlah bahwa waktu Tuhan dan waktu kita memang berbeda. Apa arti berdoa dengan tidak jemu-jemu? Mari kita selidiki lewat sejumlah peristiwa yang tertera di dalam Alkitab. 1. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa akan terjadi air bah, tetapi selama kurang lebih 125 tahun, hal ini tidak terjadi. Nuh bertahan menghadapi olok-olokan dari orang-orang di sekitarnya, hingga air bah benar-benar melanda bumi. Kejadian 5 ayat 32 dan 7 ayat yang ke-6. 2. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Namun Abraham harus menyaksikan Sarah mengalami menopause dan 25 tahun berlalu sebelum Ishak akhirnya lahir. Kejadian 12 ayat 15, ayat 18 dan ayat yang ke-21. Barulah doa itu dikabulkan. Bagaimana dengan ketekunan kita di dalam memanjatkan doa? Ketiga, Tuhan datang dalam mimpi Yusuf ketika ia masih remaja, memberitahu bahwa ayah dan saudara-saudaranya akan tunduk dan menyembahnya. Namun Yusuf menghabiskan usia 20-an tahun di Mesir sebagai budak. Di usia 30 tahunan barulah Yusuf menjadi penguasa di Mesir. 4. Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi 400 tahun berlalu sebelum Musa lahir, dan setelah itu Musa melarikan diri dan menghabiskan 40 tahun lagi di padang gurun Midian karena kesalahannya sendiri. Apabila kebosanan untuk bertekun terjadi atas bangsa Israel, sampai kapan bangsa Israel mengalami perbudakan itu di Mesir? Ketekunan selalu mengawali jawaban doa yang kita panjatkan. Walau kesukaran dan kesulitan mewarnai berbagai kesempatan, sampai buah ketekunan itu memberikan hasil yang nyata bagi jawaban doa kita. Marilah kita bertekun di dalam menaikkan doa dan permohonan-permohonan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang menguji ketekunan dan kerinduan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesetiaan Tuhan di dalam menjawab doa-doa kami, agar kami kuat dalam menaikkan doa kepadamu. Ya Bapa, buatlah kami senantiasa berdoa dalam ketekunan yang terus-menerus, serta tidak jemu-jemu memanjatkan doa dan permohonan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.